Anak dokter terbaring kritis tak sadarkan diri. Siapa sangka OB yang sering dihina jadi penentu di saat detik-detik terakhir. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah sakit itu berdiri seperti simbol kekuasaan dan ketertiban di tengah hiruk-pikuk kota. Bangunannya menjulang, dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi dengan kilau yang nyaris menyilaukan. Setiap sudutnya terawat, lantainya selalu mengilap, udara di dalamnya berbau antiseptik yang bersih dan dingin. Di tempat inilah ribuan nyawa pernah diselamatkan, ratusan keputusan besar diambil, dan banyak harapan dititipkan pada orang-orang berseragam putih. Bagi sebagian orang, rumah sakit itu adalah tempat paling menakutkan. Namun bagi Dokter Kirana, gedung itu justru terasa seperti wilayah kekuasaannya sendiri. Dokter Kirana melangkah menyusuri lorong utama dengan langkah mantap. Sepatu kerjanya berbunyi pelan, teratur, seirama dengan denyut jam dinding yang tergantung di setiap persimpangan lorong. Jas dokternya putih bersih tanpa lipatan, rambutnya tersanggul rapi tanpa satu helai pun keluar dari tempatnya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Setiap perawat yang berpapasan otomatis menegakkan tubuh dan menyapanya dengan hormat. Beberapa dokter muda berhenti sejenak untuk memberi salam. Nama Kirana bukan sekadar nama di kartu identitas. Ia adalah reputasi. Ia adalah standar. Ia adalah sosok yang dijadikan patokan dalam ketepatan diagnosis dan ketegasan pengambilan keputusan. Ia dikenal cerdas, disiplin, dan perfeksionis. Tidak ada ruang bagi kesalahan kecil di bawah pengawasannya. Setiap data harus lengkap, setiap prosedur harus sesuai, setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Banyak yang mengaguminya, tidak sedikit yang merasa segan. Bukan karena ia kasar, melainkan karena ketenangannya yang dingin seringkali terasa seperti dinding tak terlihat. Dokter Kirana jarang tersenyum. Bukan karena ia tidak bisa, melainkan karena baginya senyum adalah sesuatu yang tidak selalu perlu. Di ruang operasi, di ruang diskusi medis, di ruang rapat, ia berbicara seperlunya. Nada suaranya datar, jelas, tanpa emosi berlebih. Ia percaya bahwa perasaan tidak boleh mengaburkan logika, terlebih dalam dunia medis yang setiap detiknya bisa menentukan hidup dan mati. Hidup Kirana teratur seperti jadwal yang tersusun di papan informasi rumah sakit. Ia datang tepat waktu, pulang sesuai jadwal jika tidak ada keadaan darurat, makan dengan porsi yang terukur, tidur dengan jam yang sama setiap malam. Ia jarang membiarkan dirinya larut dalam hal-hal yang tidak produktif. Dunia baginya adalah rangkaian tanggung jawab yang harus diselesaikan satu persatu. Namun di balik ketertiban itu, ada satu pusat kehidupan yang tidak pernah ia lepaskan sepenuhnya dari pikirannya. Putri Caca. Putri Caca adalah anak semata wayangnya. Gadis kecil dengan rambut hitam lurus sebahu, mata besar yang selalu berbinar, dan senyum yang mampu melunakkan suasana paling kaku sekalipun. Ia cerdas, cepat menangkap pelajaran, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Banyak orang yang mengatakan bahwa Putri Caca adalah kebalikan dari ibunya. Jika Kirana adalah ketenangan yang terkontrol, Putri Caca adalah keceriaan yang mengalir alami. Setiap pagi, sebelum Kirana berangkat bekerja, Putri Caca selalu berdiri di depan pintu rumah sambil memeluk tas kecilnya. Ia akan melambaikan tangan dengan semangat, meski seringkali ibunya hanya membalas dengan anggukan singkat dan pesan singkat agar ia sarapan dengan benar. Kirana mencintai anaknya, itu tidak pernah diragukan. Namun caranya mencintai seringkali terbungkus dalam disiplin dan kekhawatiran yang tidak terucap. Di mata Kirana, Putri Caca adalah pusat hidupnya. Semua kerja kerasnya, semua jam lembur, semua keputusan berat yang ia ambil, selalu ia yakinkan sebagai pengorbanan demi masa depan anak itu. Ia ingin Putri Caca tumbuh tanpa kekurangan, tanpa harus merasakan ketidakpastian yang pernah ia alami di masa lalu. Namun cinta Kirana jarang hadir dalam bentuk pelukan panjang atau obrolan santai sebelum tidur. Cintanya hadir dalam bentuk jadwal les yang rapi, makanan bergizi yang dipilih dengan teliti, dan sekolah terbaik yang ia pastikan mampu memberikan pendidikan optimal. Ia percaya bahwa memberi yang terbaik berarti memastikan semuanya sempurna. Di rumah,
Suasana selalu tenang. Terlalu tenang, bagi sebagian orang. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa yang terlalu keras. Televisi jarang menyala lama. Putri Caca sering mengerjakan tugas di ruang tengah, sementara Kirana membaca jurnal medis atau meninjau laporan pasien di meja makan. Mereka berada di ruang yang sama, namun seringkali tenggelam dalam dunia masing-masing. Kadang Putri Caca melirik ibunya, ingin bercerita tentang hal kecil yang ia alami di sekolah. Tentang teman barunya, tentang gambar yang ia buat, atau tentang hal lucu yang terjadi di kelas. Namun melihat wajah Kirana yang fokus, Putri Caca sering memilih diam. Ia belajar sejak dini bahwa ibunya sibuk, bahwa ibunya lelah, bahwa ibunya melakukan semua itu untuknya. Hubungan mereka tampak ideal di mata orang luar. Seorang dokter sukses dengan anak yang manis dan pintar. Tidak ada gosip, tidak ada skandal, tidak ada kekacauan. Rumah mereka bersih, hidup mereka terencana. Namun di antara ketertiban itu, ada jarak tipis yang tidak disadari oleh keduanya. Di rumah sakit, Kirana adalah figur yang dihormati. Di rumah, ia adalah ibu yang bertanggung jawab. Tidak ada satupun yang tampak keliru. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Kirana memeriksa beberapa pasien, memimpin diskusi kasus, dan memberikan arahan kepada dokter muda. Wajahnya tetap tenang, gerakannya efisien. Tidak ada hal yang mengganggu ritmenya. Bahkan ketika teleponnya bergetar dengan pesan singkat dari Putri Caca yang mengabarkan nilai ulangannya, Kirana hanya membalas dengan singkat dan menyimpan ponselnya kembali ke saku jas. Ia percaya bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Sore hari, Kirana pulang ke rumah dengan perasaan lelah yang terukur. Putri Caca menyambutnya dengan senyum cerah dan cerita singkat tentang harinya. Kirana mendengarkan sambil mengganti sepatu dan menanyakan apakah anaknya sudah makan. Percakapan mereka sederhana, singkat, namun penuh rutinitas yang terasa aman. Malam datang dengan tenang. Lampu-lampu rumah menyala redup. Putri Caca bersiap tidur, sementara Kirana kembali memeriksa jadwal esok hari. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda keganjilan. Segalanya tampak stabil, mapan, dan terkendali. Jika ada yang melihat kehidupan Kirana dari luar, mereka akan berkata bahwa hidupnya nyaris sempurna. Karir gemilang, reputasi terjaga, anak yang sehat dan cerdas. Tidak ada celah yang terlihat. Tidak ada badai yang mengancam. Namun seperti permukaan air yang tampak tenang, kehidupan Kirana menyimpan arus yang belum terlihat. Dan tanpa disadari olehnya, di balik rutinitas yang rapi itu, waktu sedang bergerak perlahan menuju sesuatu yang kelak akan menguji segala keyakinan yang selama ini ia pegang. Pagi di rumah sakit selalu dimulai lebih cepat bagi mereka yang tidak pernah tercatat dalam jadwal rapat atau daftar dokter jaga. Saat sebagian besar tenaga medis masih bersiap mengenakan jas putih atau memeriksa agenda hariannya, Keno sudah berada di dalam gedung sejak langit belum sepenuhnya terang. Seragam abu-abunya selalu rapi, meski warnanya mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Sepatunya bersih, meski solnya sudah menipis. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, dan mungkin justru karena itu ia nyaris tak pernah benar-benar diperhatikan. Keno adalah seorang OB, bagian dari sistem yang berjalan diam-diam agar rumah sakit tetap hidup. Ia menyapu lantai, mengangkut limbah medis, membersihkan lorong, membantu mendorong ranjang pasien, dan melakukan banyak hal kecil yang jarang disebutkan dalam laporan kerja. Ia tidak pernah tercatat dalam statistik kesuksesan rumah sakit. Namun kehadirannya ada di setiap sudut yang dilewati orang-orang penting. Ia pendiam. Bukan karena tidak punya cerita, melainkan karena terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Suaranya jarang terdengar kecuali saat benar-benar diperlukan. Bahkan ketika berbicara, ia memilih kata-kata sederhana dan nada yang rendah, seolah takut suaranya mengganggu ritme dunia yang menurutnya tidak pernah benar-benar menyediakan ruang untuknya. Setiap pagi, Keno memulai pekerjaannya dengan rute yang hampir selalu sama. Ia tahu lorong mana yang paling cepat kotor, ruangan mana yang sering terlewat dibersihkan, dan jam-jam di mana rumah sakit berubah menjadi paling sibuk. Ia hafal langkah-langkah kecil yang harus dilakukan agar tidak menghalangi siapapun, agar tidak terlihat terlalu mencolok, agar tidak menjadi beban tambahan. Ia bekerja lebih dari tugasnya, bukan karena diminta, melainkan karena merasa itu memang harus dilakukan. Jika melihat tumpahan cairan di lantai, ia membersihkannya meski itu bukan jadwalnya.
Jika melihat perawat kesulitan mendorong ranjang pasien, ia segera membantu tanpa menunggu dipanggil. Tidak ada hitung-hitungan dalam pikirannya. Yang ada hanya kesadaran bahwa di tempat seperti ini, kelalaian kecil bisa berdampak besar. Namun, kerja keras Keno jarang berbuah penghargaan. Tidak ada pujian, apalagi pengakuan. Yang sering ia terima justru tatapan meremehkan atau komentar singkat yang menyakitkan, dilontarkan tanpa niat memperbaiki, hanya untuk menegaskan perbedaan posisi. Beberapa staf rumah sakit, terutama mereka yang merasa lebih tinggi derajatnya, kerap menjadikan Keno sasaran candaan. Candaan yang dibungkus tawa, tetapi mengandung garis batas yang jelas. Kau di bawah, kami di atas. Mereka memanggilnya tanpa nama, menyuruhnya dengan nada perintah, atau mengeluhkan keberadaannya seolah ia bagian dari perabot yang mengganggu. Keno mendengar semuanya. Ia tidak tuli. Ia hanya memilih diam. Ia berasal dari keluarga sederhana. Rumah masa kecilnya berdinding papan, berdiri di lingkungan yang jarang tersentuh perhatian. Ayahnya bekerja serabutan, ibunya mengurus rumah sambil sesekali membantu tetangga demi tambahan uang. Hidup tidak pernah memberinya kemewahan, namun juga tidak mengajarinya untuk mengeluh. Sejak kecil, Keno terbiasa melihat orang-orang bertahan dalam diam. Ada masa lalu yang berat dalam hidupnya, kenangan yang membentuk caranya memandang dunia. Namun ia tidak pernah membicarakannya. Bukan karena malu, melainkan karena baginya, masa lalu adalah sesuatu yang cukup ia pahami sendiri. Ia tidak mencari simpati. Ia hanya berusaha menjalani hari demi hari dengan sebaik yang ia mampu. Di rumah sakit ini, Keno adalah bayangan. Ia hadir tanpa meninggalkan jejak yang dianggap penting. Bahkan ketika dokter Kirana melintas di hadapannya, pandangan perempuan itu nyaris tidak pernah benar-benar berhenti padanya. Bagi Kirana, Keno hanyalah bagian kecil dari sistem. Seseorang yang menjalankan fungsi, tidak lebih. Ia tidak pernah bermaksud merendahkan, tetapi juga tidak pernah merasa perlu untuk mengenal. Keno tahu itu. Ia memahami batas antara mereka yang memegang kendali dan mereka yang menjaga agar roda tetap berputar. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya menerima kenyataan bahwa dunia memang tidak pernah membagi perhatian secara merata. Meski begitu, ada satu hal yang membedakan Keno dari banyak orang lain di rumah sakit itu. Ia memperhatikan. Dengan caranya sendiri, ia melihat lebih dari sekadar lantai yang harus disapu atau tempat sampah yang harus dikosongkan. Ia melihat wajah-wajah lelah, mata-mata cemas, dan tangan-tangan gemetar yang berusaha tetap kuat. Ia melihat pasien yang datang dengan harapan tipis dan keluarga yang menunggu dengan doa yang tidak pernah berhenti. Ia melihat dokter-dokter yang berusaha keras menjaga profesionalisme di tengah tekanan. Ia melihat perawat yang tetap tersenyum, meski kakinya hampir tidak sanggup berdiri. Semua itu terekam dalam benaknya, membentuk pemahaman sunyi tentang kehidupan. Keno sering berhenti sejenak di sudut lorong, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk mengamati. Ia melihat bagaimana dunia bergerak begitu cepat, sementara banyak orang tidak benar-benar sempat saling melihat. Ia melihat bagaimana rasa takut, harapan, dan kelelahan bercampur dalam satu ruang yang sama. Kadang, saat membersihkan ruang tunggu, ia mendengar potongan percakapan tentang penyakit yang tak kunjung sembuh, tentang biaya yang menggunung, tentang ketakutan kehilangan. Ia tidak ikut campur, tetapi kata-kata itu tertinggal di kepalanya. Ia membawa pulang semua itu dalam diam, seperti beban yang tidak pernah diminta tetapi selalu ia terima. Tidak ada yang tahu bahwa Keno memiliki empati yang dalam. Tidak ada yang bertanya, dan ia tidak pernah berusaha menunjukkan. Suatu siang, saat rumah sakit berada dalam ritme paling sibuknya, Keno berdiri di dekat pintu kaca besar yang menghadap ke taman kecil di dalam area rumah sakit. Ia melihat orang-orang berlalu lalang, melihat dokter Kirana berjalan cepat dengan ekspresi yang selalu sama, melihat anak-anak pasien yang bermain sebentar sebelum kembali ke kamar. Ia menyadari betapa rapuhnya semua itu, meski dari luar tampak kuat. Ia tidak merasa kecil karena posisinya. Ia hanya sadar bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing, dan tidak semua peran mendapat sorotan. Ia menerima itu sebagai bagian dari hidup. Namun di balik penerimaan itu, ada kepekaan yang terus tumbuh, pelan namun pasti. Keno tidak pernah mengira bahwa apa yang ia lihat, apa yang ia perhatikan, dan apa yang ia simpan dalam diam,
suatu hari akan memiliki arti lebih dari sekadar pengamatan. Untuk saat ini, ia hanyalah OB yang terus bekerja, terus diam, dan terus melihat dunia dengan mata yang jarang benar-benar diperhitungkan. Bab ini ditutup dengan Keno yang kembali melanjutkan tugasnya. Ia mengangkat alat kebersihannya, melangkah menyusuri lorong yang sama, dengan langkah yang sama. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang istimewa. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada hati yang peka dan mata yang jujur. Diam-diam mencatat segalanya. Dan tanpa disadari siapapun, empati yang selama ini ia simpan justru menjadi bagian terpenting dari cerita yang perlahan akan bergerak menuju titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari di rumah sakit itu bergerak dalam pola yang nyaris tidak pernah berubah. Pagi datang bersama derap langkah cepat di lorong-lorong panjang, suara roda ranjang yang berdecit pelan, dan denting alat medis yang terdengar bersahut-sahutan. Pasien datang dengan berbagai raut wajah, ada yang membawa harapan, ada yang datang dengan ketakutan, ada pula yang sekadar pasrah. Mereka semua bertemu di satu tempat yang sama, di bawah cahaya lampu putih yang tidak pernah benar-benar padam. Dokter-dokter bergerak cepat dari satu ruangan ke ruangan lain, membawa map, tablet, dan beban tanggung jawab yang tidak ringan. Perawat berlari kecil, memeriksa infus, menenangkan keluarga pasien, mencatat angka-angka yang bagi sebagian orang hanyalah deretan data, tetapi bagi yang lain berarti hidup. Rumah sakit itu hidup, bernapas, dan terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Di tengah ritme yang padat itu, Dr. Kirana menjalani harinya dengan ketepatan yang sama setiap waktu. Ia tiba pagi-pagi sekali, sebelum sebagian besar staf lain mengisi lorong. Jadwalnya selalu penuh, namun ia tidak pernah terlihat tergesa-gesa. Setiap langkahnya terukur, setiap keputusan diambil dengan kepala dingin. Ia seolah menyatu dengan denyut rumah sakit itu sendiri. Kirana semakin larut dalam pekerjaannya. Kasus demi kasus datang silih berganti, diskusi medis tak pernah berhenti, dan tanggung jawabnya terus bertambah. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang perawatan, berpindah dari satu pasien ke pasien lain, memastikan setiap detail berada pada tempatnya. Waktu berjalan tanpa ia sadari, dan seringkali ketika ia menoleh ke jam dinding, hari sudah jauh bergeser dari rencana awal. Di sela kesibukan itu, ponselnya kadang bergetar dengan pesan singkat dari rumah. Pesan dari Putri Caca yang menanyakan apakah ibunya akan pulang lebih cepat, atau sekadar mengirimkan emotikon sederhana. Kirana hampir selalu membalas, tetapi jawabannya singkat dan praktis. Ia meyakinkan diri bahwa Putri Caca mengerti, bahwa semua ini demi masa depan mereka. Putri Caca, sementara itu, mulai lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sakit. Kadang ia menunggu di ruang tunggu, kadang di sudut ruangan yang sudah dikenalnya. Rumah sakit bukan tempat yang asing baginya. Ia hafal bau antiseptik, suara langkah cepat, dan wajah-wajah yang jarang tersenyum. Namun tetap saja, ia adalah anak kecil yang membutuhkan kehadiran, bukan sekadar janji. Putri Caca mulai merasakan rindu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia merindukan momen-momen sederhana bersama ibunya. Makan tanpa tergesa, mendengarkan cerita sebelum tidur, atau sekadar duduk bersama tanpa layar ponsel di antara mereka. Namun rindu itu ia simpan sendiri. Ia tidak ingin menjadi beban tambahan bagi ibunya yang terlihat selalu lelah. Ia belajar menunggu. Menunggu di kursi ruang tunggu sambil membaca buku, menunggu di lorong sambil memperhatikan orang-orang lewat, menunggu dengan kesabaran yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Senyumnya tetap ada, tetapi tidak selalu secerah dulu. Ada kalanya ia menatap pintu ruangan tempat ibunya bekerja dengan mata yang berharap, lalu kembali menunduk ketika pintu itu tidak juga terbuka. Di saat-saat seperti itulah Keno sering berada di dekatnya, meski tidak pernah direncanakan. Keno melihat Putri Caca lebih sering daripada kebanyakan orang dewasa lain di rumah sakit itu. Ia melihat anak kecil itu duduk terlalu lama di kursi keras, memeluk tas kecilnya, atau tertidur sebentar dengan kepala bersandar ke dinding. Tanpa banyak bicara, Keno melakukan hal-hal kecil. Ia mengambilkan segelas air minum, memastikan Putri Caca tidak dehidrasi. Ia membantu menggeser kursi agar anak itu lebih nyaman. Kadang ia hanya berdiri tidak jauh, memastikan Putri Caca aman. Ia tidak pernah menanyakan hal pribadi, tidak pernah mengusik. Kehadirannya tenang, hampir tak terasa. Putri Caca merasa nyaman dengan Keno. Bukan karena Keno banyak bicara,
tetapi justru karena ia tidak memaksa. Ia tersenyum kecil ketika Keno meletakkan minum di sampingnya, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Dalam diam itu, ada rasa aman yang tidak ia dapatkan dari kesibukan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hari-hari terus berlalu dengan pola yang sama. Kirana semakin tenggelam dalam pekerjaannya, Putri Caca semakin terbiasa menunggu, dan Keno semakin sering hadir dalam momen-momen kecil yang tidak pernah dicatat siapapun. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan yang mencolok. Semua berjalan seperti biasa. Namun justru dalam kebiasaan itulah sesuatu perlahan terbentuk. Kirana mulai merasa lelah dengan cara yang berbeda. Bukan lelah fisik semata, melainkan lelah yang samar, yang sulit dijelaskan. Ada saat-saat ketika ia menatap laporan medis dan pikirannya melayang ke rumah. Ia bertanya-tanya apakah Putri Caca sudah makan dengan baik, apakah anak itu tidur cukup, apakah ia terlalu sering absen dalam hidup anaknya sendiri. Putri Caca, di sisi lain, mulai belajar menahan keinginannya untuk bercerita. Ia menyimpan cerita-cerita kecilnya sendiri, menunggu waktu yang menurutnya tepat. Ia masih ceria, masih sopan, masih patuh, tetapi ada lapisan kesepian yang mulai tumbuh diam-diam. Keno melihat semua itu tanpa berkata apa-apa. Ia tidak menilai, tidak menyimpulkan. Ia hanya mengamati, mencatat dalam hati, dan tetap menjalankan perannya. Ia tahu batasnya, tahu bahwa dunia ini memiliki garis-garis yang tidak bisa dilangkahi sembarangan. Rumah sakit terus bergerak, hari demi hari, dengan ritme yang sama. Pasien datang dan pergi, beberapa sembuh, beberapa tidak. Dokter sibuk, perawat berlari, dan lorong-lorong tetap ramai. Di tengah semua itu, kehidupan Kirana, Putri Caca, dan Keno berjalan berdampingan tanpa benar-benar saling bersentuhan secara utuh. Tidak ada yang menyadari bahwa rutinitas yang terus berulang ini sedang membentuk fondasi bagi sesuatu yang lebih besar. Bahwa rasa rindu yang terpendam, empati yang diam-diam tumbuh, dan kesibukan yang tak pernah berhenti, suatu hari akan bertemu di titik yang tidak terduga. Untuk saat ini, semuanya masih terlihat biasa. Terlalu biasa. Dan justru karena itulah, tidak ada yang benar-benar siap ketika rutinitas itu kelak terhenti. Hari-hari di rumah sakit itu terus berjalan dengan irama yang tampak sama. Namun bagi mereka yang peka, ada perubahan kecil yang nyaris tak terlihat, seperti retakan halus pada permukaan kaca yang masih berdiri utuh. Tidak ada sirene darurat, tidak ada kepanikan, tidak ada keputusan besar yang harus diambil. Namun sesuatu mulai bergeser, pelan dan diam-diam, di dalam kehidupan yang selama ini terasa begitu teratur. Putri Caca mulai lebih sering duduk diam. Jika sebelumnya ia masih sempat berkeliling lorong dengan langkah ringan atau membaca buku sambil bersandar di kursi ruang tunggu, kini ia lebih sering memeluk tas kecilnya dan menunduk. Wajahnya tetap manis. Senyumnya masih muncul ketika menyapa orang, tetapi warna di pipinya tidak secerah dulu. Kulitnya terlihat lebih pucat, dan matanya terkadang tampak sayu meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia mulai mudah lelah. Beberapa langkah saja membuatnya berhenti sebentar, menarik napas lebih dalam dari biasanya. Kepalanya sesekali terasa ringan, seperti ada dengung pelan yang datang tanpa aba-aba. Namun Putri Caca tidak mengeluh. Ia hanya diam, menyesuaikan diri, seperti anak kecil yang belajar menerima bahwa tubuhnya tidak selalu menuruti keinginannya. Ketika Kirana melihat anaknya duduk lebih lama dari biasanya, ia hanya mengernyit sejenak. Dalam pikirannya, semua itu mudah dijelaskan. Aktivitas sekolah yang padat, jam tidur yang mungkin berkurang, atau kelelahan karena terlalu lama menunggu di rumah sakit. Tidak ada alarm yang berbunyi di benaknya. Ia seorang dokter, terbiasa memilah mana yang patut dikhawatirkan dan mana yang bisa ditunggu. Caca kurang tidur? Tanyanya suatu sore dengan nada datar sambil menandatangani beberapa berkas. Putri Caca mengangguk pelan. Ia tidak berbohong, meski itu juga bukan seluruh kebenaran. Kirana menerima jawaban itu tanpa menggali lebih jauh. Baginya, kelelahan adalah sesuatu yang wajar, bahkan hampir tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kirana tetap fokus pada pekerjaannya. Rumah sakit tidak pernah memberi ruang untuk terlalu lama tenggelam dalam pikiran pribadi. Ada pasien yang harus diperiksa, keputusan yang harus diambil, dan tim yang menunggu arahan. Ia percaya bahwa selama ia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, segalanya akan tetap berada di jalurnya.
Namun tubuh Putri Caca perlahan memberikan tanda-tanda kecil yang tidak masuk dalam perhitungan sederhana itu. Pusing datang lebih sering, terkadang membuatnya memejamkan mata lebih lama. Ia mulai kehilangan selera makan, meski tetap berusaha menghabiskan apa yang disiapkan untuknya. Ada hari-hari di mana ia terlihat baik-baik saja, membuat semua orang merasa tenang. Lalu ada hari-hari lain di mana ia tampak rapuh tanpa sebab yang jelas. Keno melihat perubahan itu lebih cepat daripada yang lain. Ia tidak tahu pasti mengapa ia memperhatikan Putri Caca dengan lebih saksama, tetapi setiap kali anak itu berada di sekitarnya, ada sesuatu yang membuatnya waspada. Ia melihat cara Putri Caca berjalan yang sedikit lebih lambat, cara ia memegang kepala seolah mencoba menahan rasa tidak nyaman, cara senyumnya tidak lagi sepenuhnya sampai ke mata. Keno bukan dokter. Ia tidak memiliki pengetahuan medis yang bisa ia banggakan. Namun hidup telah mengajarinya untuk membaca bahasa tubuh, mengenali tanda-tanda lelah yang bukan sekadar kelelahan biasa. Ia pernah melihat orang-orang di lingkungannya sakit tanpa suara, menahan rasa tidak nyaman karena merasa itu belum cukup parah untuk dikeluhkan. Setiap kali ia mengambilkan minum untuk Putri Caca, ia memperhatikan tangan kecil itu yang terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap kali ia melihat anak itu duduk diam terlalu lama, hatinya terasa mengencang. Ada insting yang mulai bekerja, insting yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun insting itu tidak serta-merta memberinya keberanian. Ada satu momen kecil yang terus terngiang di benaknya. Suatu siang, Putri Caca terlihat sangat pucat. Ia duduk di kursi ruang tunggu dengan kepala sedikit tertunduk. Napasnya pelan dan teratur, tetapi terlalu dangkal untuk anak seusianya. Keno mendekat, membawa segelas air, dan meletakkannya di samping anak itu. "Minum dulu," ucapnya pelan. Putri Caca tersenyum tipis dan menurut. Setelah beberapa teguk, ia memejamkan mata sejenak, seolah dunia di sekitarnya terlalu ramai untuk dihadapi. Keno berdiri tidak jauh, ragu-ragu. Dalam benaknya, ada dorongan untuk mengatakan sesuatu, untuk menyampaikan apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan. Namun kata-kata itu terhenti sebelum sempat terbentuk. Ia memandang ke arah ruang kerja Kirana. Pintu tertutup, seperti biasa. Di balik pintu itu, ada seorang dokter dengan reputasi tinggi, seorang ibu yang pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Siapakah dirinya untuk ikut campur? Seorang OB, bagian kecil dari sistem, yang bahkan sering dianggap tak ada. Keno menelan niatnya. Ia memilih diam, seperti yang selama ini selalu ia lakukan. Hari-hari berikutnya, keganjilan itu tidak menghilang. Justru semakin terasa, meski tetap samar. Putri Caca masih datang ke rumah sakit, masih tersenyum, masih bersikap sopan. Namun tubuhnya seolah mengirimkan sinyal yang tidak tertangkap oleh kesibukan di sekitarnya. Kirana sesekali memperhatikan perubahan itu, tetapi selalu menemukan alasan yang masuk akal. Ia percaya pada pengalamannya, pada kemampuannya memilah. Ia tidak pernah menganggap remeh kesehatan anaknya, tetapi ia juga tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang belum jelas. Ada keyakinan dalam dirinya bahwa ia akan tahu jika sesuatu benar-benar salah. Namun keyakinan itu justru membuat celah kecil semakin terbuka. Celah yang tidak terlihat, tetapi perlahan melebar. Keno melihatnya, merasakannya, tetapi tidak memiliki ruang untuk mengungkapkannya. Putri Caca mengalaminya, tetapi tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskannya. Dan Kirana berdiri di tengah semua itu, yakin bahwa semuanya masih dalam kendali. Rumah sakit tetap sibuk. Pasien datang dan pergi, lorong-lorong dipenuhi suara langkah dan percakapan singkat. Tidak ada yang berubah secara mencolok. Namun bagi pembaca yang mengikuti setiap detail, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh, seperti bayangan yang memanjang saat matahari mulai condong ke barat. Setelah keganjilan kecil itu tidak membawa perubahan yang menenangkan. Justru sebaliknya, waktu seolah menumpuk tanda demi tanda. Namun semuanya masih berada di wilayah abu-abu, belum cukup jelas untuk disebut bahaya, tetapi terlalu sering untuk diabaikan begitu saja. Putri Caca masih berjalan, masih tersenyum, masih berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun tubuhnya perlahan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia semakin sering terlihat lelah. Bukan lelah yang bisa hilang dengan tidur malam atau minum hangat, melainkan lelah yang menetap, menempel di geraknya. Ada hari-hari di mana ia hanya duduk diam,
memandangi lantai rumah sakit dengan mata kosong, seolah pikirannya sedang berusaha menjauh dari tubuhnya sendiri. Kepalanya sering terasa berat, membuatnya memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Wajahnya semakin pucat, seperti kehilangan warna sedikit demi sedikit. Namun kondisi itu masih naik turun. Ada pagi-pagi ketika Putri Caca tampak lebih segar, tertawa kecil, dan berbicara dengan nada ceria. Hari-hari seperti itu membuat semua orang, terutama Kirana, merasa tenang. Setiap kali muncul kekhawatiran kecil di benak Kirana, hari-hari baik itu segera menepisnya. Ia melihat anaknya baik-baik saja, lalu meyakinkan diri bahwa kekhawatiran sebelumnya hanyalah reaksi berlebihan. Sebagai seorang dokter, Kirana terbiasa berpikir berdasarkan data dan pola yang jelas. Ia tahu bahwa tubuh manusia bisa menunjukkan gejala sementara yang tidak selalu berarti penyakit serius. Ia juga tahu bahwa stres, kelelahan, dan perubahan rutinitas bisa memengaruhi anak seusia Putri Caca. Semua pengetahuan itu membentuk dinding keyakinan yang kokoh, membuatnya merasa aman berada di baliknya. Namun di balik keyakinan itu, kelelahan mulai menggerogoti dirinya. Kirana semakin jarang pulang tepat waktu. Jadwalnya bertambah padat, tanggung jawabnya kian berat. Ia mulai merasakan lelah yang tidak hanya singgah di otot dan tulang, tetapi juga di pikirannya. Ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di meja makan, menatap laporan medis tanpa benar-benar membacanya. Ada pagi-pagi ketika ia bangun dengan perasaan berat, tetapi tetap memaksa diri untuk berangkat seperti biasa. Kelelahan itu membuatnya kurang peka terhadap hal-hal kecil. Ia melihat Putri Caca lebih sering terdiam, tetapi pikirannya langsung mencari alasan yang paling masuk akal. Ia mendengar anaknya mengeluh pusing, tetapi menenangkannya dengan kalimat sederhana dan janji samar untuk memeriksanya nanti. Nanti, menjadi kata yang sering ia ucapkan, tanpa menyadari bahwa waktu tidak selalu menunggu kesiapan seseorang. Putri Caca sendiri semakin terbiasa menyimpan rasa tidak nyamannya. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Ia melihat betapa lelahnya Kirana, betapa sibuknya rumah sakit, betapa banyak orang yang bergantung pada keputusan ibunya. Dalam kepolosannya, ia merasa keluhannya terlalu kecil untuk dibandingkan dengan semua itu. Ia hanya menurut ketika disuruh istirahat. Ia hanya tersenyum ketika ditanya apakah ia baik-baik saja. Ia belajar beradaptasi dengan tubuhnya yang kadang terasa asing, tanpa benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Di antara semua itu, Keno kembali menjadi saksi diam. Ia melihat kejadian-kejadian kecil yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia melihat Putri Caca hampir kehilangan keseimbangan saat berdiri terlalu cepat. Ia melihat cara napas anak itu kadang terdengar lebih berat setelah berjalan beberapa langkah. Ia melihat bagaimana tangan kecil itu terkadang gemetar halus ketika memegang botol minum. Keno tidak mengamati dengan rasa ingin tahu biasa. Ia mengamati dengan ingatan yang perlahan bangkit. Ada pengalaman pribadi dalam hidupnya yang membuat instingnya tajam terhadap tanda-tanda semacam itu. Ia pernah melihat kondisi serupa pada seseorang yang ia sayangi, jauh sebelum ia bekerja di rumah sakit ini. Saat itu, semua juga dimulai dengan kelelahan, pusing, dan pucat yang dianggap sepele. Saat itu, semua juga ditenangkan dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur dalam, muncul kembali setiap kali ia melihat Putri Caca menahan diri. Itulah yang membuat dadanya terasa sesak, seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak boleh terulang, tetapi tidak tahu bagaimana cara mencegahnya. Namun seperti sebelumnya, Keno tetap diam. Ia tahu posisinya. Ia tahu batas yang memisahkan dirinya dari orang-orang yang memiliki otoritas. Ia tahu bahwa pengetahuan yang ia miliki bukan pengetahuan medis yang bisa ia sampaikan dengan istilah ilmiah. Semua yang ia miliki hanyalah pengalaman dan insting, dua hal yang jarang dihargai dalam sistem yang sangat mengandalkan gelar dan data. Ada momen ketika ia hampir melangkah lebih jauh. Suatu sore, ketika Putri Caca terlihat sangat lelah hingga harus duduk di lantai dekat dinding, Keno merasakan dorongan kuat untuk segera mencari Kirana. Ia berdiri beberapa detik, menimbang-nimbang, pikirannya berdebat dengan dirinya sendiri. Namun keraguan kembali menang. Ia tidak ingin dianggap mencampuri urusan yang bukan bagiannya. Ia tidak ingin disalahpahami. Keno memilih kembali ke tugasnya, meski hatinya terasa berat. Kirana, di sisi lain,
semakin tenggelam dalam penyangkalan yang halus. Bukan penyangkalan yang keras, melainkan penyangkalan yang dibungkus logika. Ia mulai merasa bahwa dirinya terlalu lelah untuk memikirkan kemungkinan buruk. Ia meyakinkan diri bahwa jika memang ada sesuatu yang serius, tanda-tandanya akan jauh lebih jelas. Namun kelelahan fisik dan mentalnya membuat keyakinan itu rapuh. Ada saat-saat ketika ia menatap Putri Caca yang tertidur lebih lama dari biasanya, dan hatinya terasa terusik. Ada ketakutan kecil yang muncul, lalu segera ditekan dengan pikiran rasional. Ia tidak siap menghadapi kemungkinan lain. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa, meski tidak pernah meledak. Semua masih berjalan, tetapi dengan beban yang semakin berat. Putri Caca semakin sering menurun kondisinya, Kirana semakin lelah, dan Keno semakin resah. Tidak ada yang berbicara terang-terangan. Tidak ada yang mengambil langkah besar. Semua hanya menyimpan perasaan masing-masing, berharap bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya dengan sendirinya. Hari itu seharusnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda khusus yang membuat siapapun bersiap menghadapi perubahan besar. Rumah sakit tetap sibuk sejak pagi. Lorong-lorongnya dipenuhi langkah cepat dan suara alat medis yang tidak pernah benar-benar berhenti. Jadwal dokter Kirana padat, rapat demi rapat menunggu, dan daftar pasien terus bertambah. Segalanya terlihat normal, setidaknya di permukaan. Putri Caca datang bersama Kirana pagi itu dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Wajahnya pucat, tetapi ia tetap berusaha tersenyum. Kirana sempat meliriknya sekilas, memastikan anaknya tidak terlihat terlalu lemah. Dalam benaknya, ini hanyalah hari lain yang harus dilewati. Ia menuntun Putri Caca ke ruang tunggu seperti biasa, memberikan pesan singkat agar anak itu menunggu dengan tenang, lalu berlalu menuju ruang kerjanya. Tidak ada firasat. Tidak ada bayangan buruk. Putri Caca duduk di kursi ruang tunggu, memeluk tas kecilnya. Kepalanya terasa berat sejak pagi, seperti ada tekanan yang perlahan menguat. Ia mencoba bernapas lebih dalam, meniru cara ibunya mengajarkannya ketika merasa tidak nyaman. Beberapa menit berlalu, lalu beberapa menit berikutnya. Dunia di sekitarnya terasa semakin jauh, suara-suara berubah samar, dan cahaya lampu tampak terlalu terang. Keno berada tidak jauh dari sana, membersihkan lantai dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Dari sudut matanya, ia melihat Putri Caca memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam cara anak itu bersandar yang membuat dadanya terasa mengencang. Ia menghentikan gerakannya sejenak, memperhatikan lebih saksama. Putri Caca mencoba berdiri. Gerakannya goyah. Tangannya meraih udara, mencari pegangan yang tidak ada. Dalam hitungan detik, tubuh kecil itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai dengan bunyi yang membuat beberapa kepala menoleh. Semua terjadi begitu cepat. Keno berlari menghampiri tanpa berpikir panjang. Ia berlutut di samping Putri Caca yang terbaring diam, matanya terpejam, napasnya nyaris tak terdengar. Suara-suara di sekitarnya berubah menjadi kepanikan. Seseorang memanggil perawat. Seseorang berteriak meminta bantuan. Kursi-kursi digeser dengan tergesa. Kirana, teriak seorang perawat sambil berlari menuju ruang dokter. Dalam hitungan detik, ketenangan rumah sakit runtuh. Lorong yang biasanya teratur mendadak dipenuhi langkah cepat dan suara panik. Ranjang dorong dibawa mendekat. Peralatan medis disiapkan. Semua bergerak dengan naluri profesional, tetapi ketegangan terasa di udara. Kirana berlari keluar dari ruang kerjanya begitu mendengar namanya dipanggil. Wajahnya berubah pucat ketika melihat Putri Caca terbaring tak bergerak di lantai, dikelilingi orang-orang. Untuk sesaat, ia membeku. Waktu terasa berhenti, dan segala pengetahuan medis yang ia miliki seolah menjauh darinya. Caca, suaranya bergetar, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai ibu. Ia berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh pipi anaknya. Dingin. Terlalu dingin. Dunia yang selama ini ia kendalikan tiba-tiba runtuh dalam satu detik yang tidak ia duga. Peran berganti tanpa aba-aba. Dokter Kirana menghilang, digantikan oleh seorang ibu yang ketakutan. Putri Caca segera diangkat ke ranjang dorong dan dibawa menuju ruang perawatan. Kirana berjalan di sampingnya, tangannya tak pernah lepas menggenggam tangan kecil itu. Ia mencoba berpikir jernih,
mencoba memerintahkan dirinya sendiri untuk tetap tenang, tetapi hatinya tidak mendengarkan. Di dalam ruang perawatan, tim medis bekerja cepat. Monitor dipasang, infus disiapkan, pemeriksaan dilakukan berlapis-lapis. Kirana berdiri di sudut ruangan, memandangi semua itu dengan mata yang sulit berkedip. Setiap bunyi mesin terasa terlalu keras. Setiap detik terasa terlalu panjang. Putri Caca tidak sadarkan diri. Kata itu bergema di kepala Kirana, menolak diterima. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali anaknya tersenyum, kapan terakhir kali ia mengeluh, kapan terakhir kali ia benar-benar memperhatikan. Semua pertanyaan datang bersamaan, menyesakkan dadanya. Keno berdiri di luar ruangan, menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena tidak bersuara lebih keras sebelumnya. Ia merasa takut karena kenangan lama kembali menghantui. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan marah pada dirinya sendiri. Namun ia juga tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk menyesali. Ia hanya bisa berdiri di sana, menunggu, berharap, dan berdoa dengan caranya sendiri. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Akhirnya, Putri Caca dipindahkan ke ruang intensif. Pintu tertutup perlahan, memisahkan Kirana dari anaknya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi dokter, Kirana merasa tidak berdaya di hadapan ruang itu. Ia duduk di kursi luar, tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Ia bukan lagi dokter yang dihormati. Ia hanyalah seorang ibu yang menunggu. Keno berdiri beberapa langkah dari sana, tidak berani mendekat, tetapi juga tidak sanggup pergi. Ia melihat Kirana duduk dengan bahu merosot, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan yang selalu tampak kuat itu kini terlihat rapuh, dikelilingi ketidakpastian. Beberapa dokter keluar masuk ruang intensif, wajah mereka serius. Kata-kata yang diucapkan penuh kehati-hatian. Tidak ada kepastian, hanya penilaian awal dan rencana pemeriksaan lanjutan. Kondisi Putri Caca dinyatakan serius, tetapi belum mencapai titik paling kritis. Kata, belum, itu menggantung di udara, membawa harapan sekaligus ketakutan. Suasana yang belum reda. Dengan Kirana yang duduk menunggu, dengan Keno yang berdiri dalam diam, dan dengan Putri Caca yang terbaring tak sadarkan diri di balik pintu ruang intensif. Hari itu mengubah segalanya. Meski tidak semua orang menyadari sejauh apa perubahan itu akan terjadi. Dan sejak detik itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Waktu di rumah sakit itu seolah kehilangan bentuknya. Jam dinding tetap bergerak, angka-angkanya berpindah dengan teratur, namun bagi Kirana, semua terasa mengambang. Ia duduk di kursi dingin di depan ruang intensif, menatap pintu tertutup yang memisahkannya dari Putri Caca. Pintu itu tidak tebal, tidak terkunci rapat, tetapi terasa seperti batas yang tak bisa ia tembus dengan apapun yang ia miliki. Di balik pintu itu, ada anaknya. Terbaring tak sadarkan diri. Dikelilingi mesin, kabel, dan suara-suara yang tidak ia mengerti lagi maknanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua gelar dan pencapaiannya terasa tidak berarti. Kirana telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mempelajari tubuh manusia, mengenali gejala, membaca tanda-tanda, dan membuat keputusan berdasarkan ilmu. Ia terbiasa berada di sisi orang-orang yang menunggu dengan cemas, terbiasa menjadi sosok yang memberi penjelasan, memberi harapan, atau bahkan menyampaikan kabar buruk dengan kepala tegak. Namun kini, ia berada di sisi yang berlawanan. Dan sisi ini terasa jauh lebih dingin daripada yang pernah ia bayangkan. Ia mencoba berpikir sebagai dokter, mencoba menenangkan dirinya dengan istilah medis, statistik, dan kemungkinan. Namun setiap kali ia menutup mata, yang muncul bukanlah data, melainkan wajah Putri Caca. Senyum kecil yang sering ia abaikan karena kesibukan. Tatapan mata yang menunggu lebih lama daripada yang seharusnya. Keluhan ringan yang ia dengar setengah hati. Rasa bersalah datang tanpa permisi. Ia mulai mengulang kembali hari-hari terakhir di kepalanya, mencari momen di mana ia seharusnya berhenti sejenak. Seharusnya bertanya lebih jauh, seharusnya mendengarkan dengan lebih sungguh-sungguh. Setiap ingatan terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan, tetapi berulang. Ia menyadari betapa seringnya ia memilih pekerjaan ketika Putri Caca memilihnya. Betapa seringnya ia berkata nanti, seolah waktu adalah sesuatu yang selalu tersedia. Lingkungan rumah sakit yang selama ini ia kenal terasa asing.
Lorong-lorong yang dulu memberinya rasa percaya diri kini terasa panjang dan sunyi. Suara langkah kaki terdengar terlalu keras. Bau antiseptik terasa menusuk, tidak lagi menenangkan. Orang-orang menyapanya dengan nada yang berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, seolah ia bukan lagi Kirana yang mereka kenal. Ia menyadari perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak simpati, ingin kembali berdiri sebagai dokter yang kuat. Namun ada bagian lain yang terlalu lelah untuk berpura-pura. Bagian itu hanya ingin duduk dan menangis tanpa harus menjelaskan apapun. Setiap kali pintu ruang intensif terbuka, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menatap wajah dokter yang keluar, mencoba membaca ekspresi sebelum kata-kata terucap. Namun wajah-wajah itu selalu dijaga, profesional, tidak memberi kepastian. Kata-kata yang terdengar selalu sama, penuh kehati-hatian, seolah takut melukai. Putri Caca belum menunjukkan perkembangan berarti. Kalimat itu menghantam Kirana dengan keras. Ia mengangguk, berusaha terlihat tenang, padahal dadanya terasa sesak. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi suaranya tertahan. Ia takut mendengar jawaban yang lebih jujur. Di sudut lain lorong itu, Keno berdiri tanpa suara. Ia melihat semua perubahan itu dengan mata yang tidak pernah berpaling. Ia melihat Kirana yang dulu berjalan tegap kini duduk dengan bahu terkulai. Ia melihat tangan perempuan itu yang gemetar saat memegang gelas air. Ia melihat bagaimana tatapan matanya kosong, seolah mencari pegangan di ruang yang terlalu besar. Keno tidak pernah mendekat terlalu jauh. Ia tahu posisinya. Ia tahu bahwa kehadirannya tidak selalu diinginkan. Namun ia tetap ada, di jarak yang aman, memastikan segala hal kecil tetap berjalan. Ia mengambilkan tisu ketika Kirana tanpa sadar meneteskan air mata. Ia memastikan kursi yang diduduki perempuan itu tidak basah karena pembersihan lantai. Ia mengatur ulang barang-barang kecil di sekitar tanpa perlu diminta. Semua dilakukan tanpa kata. Ada sesuatu dalam diri Keno yang memahami rasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Ia pernah berdiri di tempat yang sama, menunggu di lorong rumah sakit dengan doa yang nyaris putus. Kenangan itu kembali hadir, membuat dadanya terasa berat. Namun ia tidak membiarkannya melumpuhkan dirinya. Ia memilih melakukan satu-satunya hal yang ia bisa, berada di sana. Kirana mulai menyadari kehadiran Keno, meski tidak secara langsung. Ada rasa nyaman samar yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah kekacauan batinnya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia tidak tahu bahwa orang yang selama ini nyaris tak ia perhatikan justru menjadi salah satu penyangga tak terlihat di saat ia paling rapuh. Jam demi jam berlalu, dan kondisi Putri Caca perlahan menunjukkan perubahan yang tidak menggembirakan. Angka-angka di monitor berfluktuasi, respons tubuhnya tidak stabil. Para dokter mulai meningkatkan kewaspadaan, meski belum mengucapkan kata-kata yang paling ditakuti. Kirana merasakan ketakutan itu merayap masuk, menggerogoti sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Ia duduk semakin lama, menatap pintu ruang intensif seolah berharap pintu itu akan terbuka dan Putri Caca berjalan keluar sambil tersenyum, mengatakan bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Namun pintu itu tetap tertutup. Malam mulai turun, membawa kesunyian yang lebih dalam. Lampu-lampu rumah sakit tetap terang, tetapi suasana berubah lebih sunyi. Kirana masih di tempat yang sama, menolak pulang, menolak beristirahat. Baginya, meninggalkan tempat itu terasa seperti pengkhianatan. Keno masih di sana. Ia melihat Kirana memeluk dirinya sendiri, seolah berusaha menahan sesuatu agar tidak runtuh sepenuhnya. Ia melihat bagaimana perempuan itu kini benar-benar seorang ibu, tanpa lapisan profesionalisme yang selama ini melindunginya. Dan untuk pertama kalinya, Keno merasa bahwa jarak di antara mereka tidak lagi setinggi sebelumnya. Bukan karena posisinya naik, tetapi karena Kirana turun ke tempat di mana semua manusia sama, takut kehilangan. Ketika seorang dokter keluar dan menyampaikan bahwa kondisi Putri Caca menunjukkan penurunan perlahan, dunia Kirana seolah berhenti. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya keheningan yang panjang dan napas yang tertahan. Babak ini berakhir dengan rasa yang menggantung. Dengan seorang ibu yang duduk di lorong dingin, dengan seorang OB yang berdiri setia di belakang layar, dan dengan seorang anak yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Semua gelar telah kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah manusia, harapan,
dan waktu yang terus berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Waktu yang tersisa kini tidak lagi bisa diukur dengan jam. Ia diukur dengan napas yang tertahan, dengan bunyi mesin yang naik turun, dengan langkah cepat yang tiba-tiba berhenti di depan ruang intensif. Putri Caca telah memasuki fase yang paling ditakuti, fase di mana tubuhnya seolah berhenti memberi respons terhadap segala upaya yang dilakukan. Monitor di ruang intensif terus berbunyi, tetapi angkanya tidak lagi memberi rasa aman. Detak jantungnya melemah, tekanan darahnya tidak stabil, dan tubuh kecil itu terbaring diam, jauh lebih diam daripada sebelumnya. Tidak ada gerakan refleks, tidak ada reaksi terhadap rangsangan. Seolah Putri Caca sedang berada di batas tipis antara bertahan dan melepaskan. Para dokter bergerak cepat, tetapi wajah mereka mulai menunjukkan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Bukan kepanikan, melainkan kewaspadaan yang bercampur dengan kelelahan. Mereka masih bekerja, masih mencoba, masih berdiskusi dengan suara pelan namun tegang. Tidak ada yang mengucapkan kata menyerah, tetapi tidak ada pula yang berani menjanjikan apapun. Kirana berdiri di balik kaca, menatap tubuh anaknya dengan pandangan kosong. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seperti telah habis terkuras. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang menekan dada, membuat napasnya terasa berat. Tangannya menempel di kaca, seolah ingin menembus batas itu, ingin menyentuh Putri Caca dan membawanya kembali. Dalam kepalanya, semua pengetahuan medis yang pernah ia pelajari berputar tanpa arah. Istilah-istilah ilmiah, prosedur, dan protokol kini terdengar jauh. Ia tahu apa yang sedang terjadi, ia memahami setiap kemungkinan, dan justru karena itulah ketakutannya menjadi lebih nyata. Tidak ada kebohongan yang bisa ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kini ia berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Setiap dokter yang keluar dari ruang intensif membawa perubahan kecil, tetapi tidak ada kabar yang benar-benar baik. Kondisi Putri Caca stagnan, bahkan cenderung menurun. Tubuhnya tidak merespons secepat yang diharapkan. Waktu menjadi faktor yang semakin menekan. Kirana mulai merasakan keputusasaan merayap masuk, pelan tetapi pasti. Ia duduk di kursi yang sama, punggungnya membungkuk, bahunya turun. Perempuan yang dulu selalu tampak terkendali kini, seperti kehilangan pusat gravitasinya. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa, meski kata-kata terasa sulit keluar. Di sudut lorong yang sama, Keno berdiri dengan perasaan yang tidak kalah berat. Berbeda dengan Kirana, Keno tidak memiliki akses untuk masuk ke ruang intensif atau ikut dalam diskusi medis. Ia hanya memiliki ingatan. Dan ingatan itu kini kembali hadir dengan sangat jelas, seolah tidak memberi ruang untuk diabaikan. Ia teringat pada seseorang di masa lalunya, seseorang yang juga terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit kecil, dengan kondisi yang pada awalnya dianggap tidak terlalu mengkhawatirkan. Ia teringat bagaimana gejala awal diremehkan, bagaimana waktu terus berjalan, dan bagaimana satu keputusan yang terlambat mengubah segalanya. Ia tidak pernah melupakan detail-detail kecil itu. Warna kulit yang memucat, perubahan napas, respons tubuh yang menghilang secara perlahan. Ingatan itu bukan sekadar kenangan menyakitkan. Ia adalah pelajaran yang terukir dalam diri Keno, membentuk insting yang tajam meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan medis. Ia belajar dari kehilangan, dari penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Kini, ketika ia melihat kondisi Putri Caca, ada sesuatu yang terasa terlalu familiar. Keno mulai menyadari bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar kebetulan. Ada pola yang mirip, ada tanda-tanda yang dulu juga muncul, dan ia tahu betul bagaimana akhirnya jika tidak ditangani dengan cara tertentu. Namun pengetahuan itu terperangkap dalam dirinya, tertahan oleh posisi, oleh rasa rendah diri, oleh keyakinan bahwa suaranya tidak akan dianggap. Ia hanyalah seorang OB. Selama ini, ia telah belajar untuk diam. Diam ketika dihina. Diam ketika dianggap tidak penting. Diam ketika keberadaannya hanya dilihat sebagai pelengkap. Diam menjadi cara bertahan hidup. Namun kali ini, diam terasa seperti pengkhianatan terhadap hati nuraninya sendiri. Keno melihat Kirana yang kini duduk dengan wajah pucat, tatapan kosong, seolah sudah berada di ujung daya tahannya. Ia melihat seorang ibu yang hampir kehilangan harapan. Pemandangan itu mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Ia merasa seperti melihat bayangan masa lalunya sendiri,
melihat orang yang dulu ia biarkan tenggelam dalam ketidaktahuan. Perlahan, Keno mulai menyusun keberanian. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak tahu apakah apa yang ia ingat benar-benar relevan, atau hanya ketakutannya sendiri yang berbicara. Namun satu hal yang ia tahu pasti, jika ia tidak mencoba bersuara, ia akan membawa penyesalan itu seumur hidup. Sementara itu, Kirana semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia mulai mempertanyakan semua pilihannya. Karir yang ia bangun dengan susah payah kini terasa seperti tembok yang memisahkannya dari anaknya sendiri. Ia merasa gagal, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai ibu. Semua pengorbanan yang ia lakukan demi masa depan putri Caca kini terasa ironis. Ia ingin marah, tetapi tidak tahu kepada siapa. Ia ingin menyalahkan keadaan, tetapi tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang murni, ketakutan akan kehilangan satu-satunya alasan ia bertahan selama ini. Waktu terus berjalan, dan setiap menit terasa semakin berat. Malam semakin larut, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menyadari pergantian hari. Dunia mereka kini hanya seluas lorong rumah sakit dan ruang intensif di balik pintu tertutup itu. Kondisi Putri Caca semakin genting. Para dokter meningkatkan pengawasan, mencoba berbagai pendekatan, tetapi tubuh kecil itu tetap diam. Tidak ada respon signifikan, tidak ada tanda perbaikan yang bisa dipegang. Harapan mulai menipis, meski tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Kirana berdiri kembali di depan kaca, menatap Putri Caca dengan mata yang basah. Dalam hatinya, ia memohon, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai ibu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika Putri Caca bertahan, ia akan mengubah segalanya. Ia akan hadir, ia akan mendengarkan, ia akan menebus semua waktu yang hilang. Di belakangnya, Keno akhirnya mengambil satu langkah kecil ke depan. Langkah itu tidak besar, tidak mencolok, tetapi bagi dirinya sendiri, itu adalah langkah paling berat yang pernah ia ambil. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi setelah ini bisa mengubah segalanya, baik atau buruk. Namun ia juga tahu bahwa detik-detik seperti ini tidak memberi ruang untuk ragu terlalu lama. Waktu terus bergerak maju, tanpa peduli pada ketakutan siapapun. Dan di tengah ketegangan yang semakin menekan, keputusan-keputusan kecil mulai memiliki bobot yang sangat besar. Kondisi semakin kritis. Harapan semakin tipis. Dan di balik semua itu, ada satu suara yang selama ini terpendam, bersiap untuk keluar di saat yang paling menentukan. Namun belum sekarang. Malam itu belum berakhir, dan waktu masih terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada titik yang akan mengubah segalanya. Suasana di lorong rumah sakit itu berubah tanpa aba-aba. Tidak ada teriakan, tidak ada alarm yang lebih keras dari biasanya, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Tegangan meningkat, bukan karena suara, melainkan karena kesadaran kolektif bahwa waktu semakin menipis. Putri Caca masih terbaring tak sadarkan diri. Mesin terus bekerja, angka-angka terus bergerak, tetapi tidak memberi kepastian. Tubuh kecil itu seolah berada di wilayah abu-abu yang tidak sepenuhnya dimengerti siapapun. Para dokter berdiskusi lebih sering, lebih lama, namun semakin hati-hati. Setiap keputusan terasa memiliki konsekuensi yang terlalu besar untuk diambil dengan gegabah. Kirana berdiri di antara mereka, tetapi juga terpisah dari mereka. Ia mendengar setiap istilah medis yang diucapkan, memahami maknanya, memahami implikasinya, dan justru karena itu, hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ilmu memiliki batas. Ia tahu bahwa ada titik di mana data tidak lagi cukup untuk memandu. Namun sebagai dokter, ia telah dilatih untuk mempercayai bukti, grafik, dan hasil pemeriksaan. Sebagai ibu, ia ingin mempercayai apapun yang memberi secercah harapan. Di saat itulah, suara yang selama ini tak pernah diperhitungkan akhirnya muncul. Awalnya pelan, hampir ragu. Keno berdiri di ujung lorong, menunggu momen yang terasa tepat, meski ia tahu tidak ada momen yang benar-benar tepat untuk berbicara di tempat seperti ini. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya basah oleh keringat. Ia menelan ludah berulang kali, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia telah memikirkan kata-kata ini sepanjang malam. Ia telah mengulangnya dalam kepala, mencoba merangkainya agar tidak terdengar menggurui, tidak terdengar lancang. Namun ketika ia akhirnya membuka mulut,
Semua susunan itu runtuh, digantikan oleh kejujuran yang mentah. Ia menyampaikan apa yang ia lihat, bukan sebagai ahli, bukan sebagai orang pintar, melainkan sebagai seseorang yang pernah menyaksikan hal serupa dan hidup dengan penyesalannya. Ia menceritakan perubahan kecil pada Putri Caca yang mungkin luput dari catatan medis. Cara napasnya berubah sebelum kolaps. Warna kulit yang berbeda dari kelelahan biasa. Respons tubuh yang semakin lambat terhadap sentuhan. Ia tidak menggunakan istilah ilmiah, tetapi ia menjelaskan dengan detail yang jujur, berdasarkan pengamatan yang konsisten. Ia juga menyebutkan pengalaman masa lalunya, meski tidak secara rinci. Ia mengatakan bahwa ia pernah berada di situasi di mana tanda-tanda awal diabaikan karena dianggap tidak cukup signifikan. Ia mengatakan bahwa waktu menjadi faktor penentu, dan penundaan sekecil apapun bisa membawa akibat yang tidak bisa diperbaiki. Kalimat-kalimat itu menggantung di udara. Beberapa orang menoleh ke arahnya dengan ekspresi tidak percaya. Ada yang mengerutkan kening, ada yang saling berpandangan. Di mata sebagian staf, apa yang dilakukan Keno terasa melampaui batas. Ia bukan tenaga medis. Ia tidak memiliki wewenang. Ia tidak tercatat dalam sistem sebagai pihak yang berhak memberi masukan. Ada yang tersenyum tipis, meremehkan. Ada pula yang diam, ragu, tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Keno merasakan semua itu, tetapi ia tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak menarik kembali kata-katanya. Ia tahu bahwa begitu suara itu keluar, tidak ada jalan untuk berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Kirana menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya dalam situasi seperti ini. Tidak ada hierarki di antara mereka saat itu. Tidak ada dokter dan OB. Yang ada hanyalah dua manusia yang sama-sama berdiri di ambang ketakutan. Kirana mendengarkan. Ia tidak langsung bereaksi. Ia tidak membantah, tidak pula mengiyakan. Namun sesuatu dalam diri Keno, ketulusan yang tidak dibuat-buat, kegelisahan yang nyata, menyentuh sisi dirinya yang selama ini tertekan. Ia menyadari bahwa apa yang disampaikan Keno tidak bertentangan sepenuhnya dengan apa yang ia lihat sendiri, hanya saja tidak tercatat dalam laporan. Dilema itu mulai menggerogoti pikirannya. Sebagai dokter, ia tahu bahwa keputusan harus didasarkan pada bukti yang terukur. Sebagai ibu, ia tahu bahwa insting seringkali berbicara lebih cepat daripada alat apapun. Ia berada di antara dua dunia yang selama ini ia anggap terpisah, dan kini dipaksa bertabrakan. Diskusi kembali berlangsung, kali ini dengan nada yang berbeda. Beberapa dokter mulai mempertimbangkan kemungkinan yang sebelumnya dianggap kecil. Bukan karena mereka sepenuhnya percaya pada Keno, tetapi karena tidak ada lagi banyak pilihan yang tersisa. Keraguan muncul, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai tanda bahwa situasi ini tidak lagi bisa ditangani dengan cara biasa. Namun tidak ada keputusan yang diambil saat itu. Ketegangan justru semakin memuncak. Waktu terus berjalan, dan setiap detik terasa semakin berharga. Kirana berdiri di sana, merasakan beban pilihan yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia tahu bahwa apapun yang diputuskan, konsekuensinya akan ia tanggung seumur hidup. Keno kembali diam. Ia telah mengatakan apa yang bisa ia katakan. Sisanya bukan lagi berada dalam kendalinya. Ia berdiri sedikit menjauh, hatinya berdebar, pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Namun di balik semua itu, ada rasa lega yang kecil. Ia tidak lagi menyimpan suara itu sendirian. Semua mata kini tertuju pada satu titik. Bukan pada monitor. Bukan pada pintu ruang intensif. Melainkan pada pilihan yang belum dibuat. Pilihan antara mengikuti jalur yang sudah dikenal, atau berani mempertimbangkan sesuatu yang datang dari orang yang selama ini tak pernah didengar. Dan di tengah lorong rumah sakit yang dingin itu, waktu terus berjalan, tanpa memberi petunjuk mana yang benar. Keputusan masih menggantung. Dan ketegangan mencapai puncaknya, tepat sebelum arah cerita berubah. Keputusan itu akhirnya diambil ketika waktu hampir habis. Bukan keputusan yang lahir dari keyakinan penuh, melainkan dari keberanian untuk mencoba satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Saran yang semula hanya berupa suara lirih dari seseorang yang tak tercatat di data medis kini, menjadi bahan pertimbangan terakhir. Dokter-dokter berdiskusi cepat, tidak lagi panjang, karena setiap menit berarti. Kirana berdiri di sana, menandatangani persetujuan dengan tangan gemetar.
Ia tidak tahu apakah keputusan ini benar. Ia hanya tahu bahwa diam dan menunggu bukan lagi pilihan. Dalam hatinya, ia mengucapkan satu doa pendek, bukan sebagai dokter, melainkan sebagai ibu yang menyerahkan segalanya pada harapan terakhir. Tindakan segera dilakukan. Ruang intensif kembali dipenuhi gerakan cepat. Instruksi terdengar singkat dan tegas. Semua mata tertuju pada tubuh kecil Putri Caca yang terbaring diam. Detik-detik berlalu dengan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Keno berdiri di luar, menahan napas. Ia tidak masuk ke ruangan itu. Ia tidak berhak. Namun untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah sakit itu, ia merasa bahwa keberadaannya benar-benar berarti. Ia tidak tahu apakah apa yang ia sampaikan akan menyelamatkan Putri Caca, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan satu hal yang selama ini tak pernah ia lakukan, bersuara. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu sesuatu berubah. Angka di monitor bergerak perlahan, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Detak jantung Putri Caca mulai menunjukkan respons. Tekanan darahnya yang semula tidak stabil perlahan membaik. Tidak drastis, tidak ajaib, tetapi nyata. Satu dokter menatap monitor lebih saksama. Dokter lain mengangguk pelan. Putri Caca belum sepenuhnya sadar, tetapi tubuhnya mulai merespons. Kirana menutup mulutnya dengan tangan, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Kakinya terasa lemas, namun hatinya bergetar oleh sesuatu yang hampir ia lupakan rasanya. Harapan. Jam-jam berikutnya menjadi masa paling panjang sekaligus paling menentukan. Kondisi Putri Caca perlahan stabil. Masih lemah, masih memerlukan pengawasan ketat, tetapi ia telah melewati batas paling berbahaya. Ancaman terbesar telah dilewati. Ketika akhirnya dokter keluar dan mengatakan bahwa Putri Caca berada di jalur pemulihan, Kirana tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri diam, seolah memastikan bahwa kata-kata itu nyata. Setelah itu, ia menangis. Bukan tangis histeris, melainkan tangis lega yang dalam dan jujur. Di ujung lorong, Keno menunduk. Ia tidak tersenyum lebar. Ia hanya menarik napas panjang, seolah beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya dilepaskan. Dalam hatinya, ia mengucapkan satu kalimat sederhana, syukur. Beberapa hari kemudian, ketika Putri Caca sudah mulai membuka mata dan kondisinya jauh lebih stabil, Kirana memanggil Keno ke ruangannya. Bukan sebagai atasan memanggil bawahan, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengucapkan terima kasih. Kirana berdiri ketika Keno masuk. Tidak ada sikap dingin seperti dulu. Tidak ada jarak yang kaku. Matanya menatap Keno dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengakui kesalahannya. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu sibuk melihat gelar dan posisi, hingga lupa bahwa empati dan pengalaman hidup juga memiliki nilai. Ia mengatakan bahwa tanpa keberanian Keno untuk bersuara, ia tidak tahu apakah Putri Caca masih bisa berada di sisinya hari ini. Sebagai bentuk terima kasih, Kirana menyerahkan sebuah amplop. Isinya bukan sekadar simbol. Ia berisi uang 100 juta rupiah. Bukan sebagai pembayaran, bukan sebagai penutup rasa bersalah, tetapi sebagai bentuk balas budi yang tulus. Kirana tahu bahwa uang tidak bisa membalas nyawa anaknya, tetapi ia ingin memastikan bahwa kebaikan Keno tidak berlalu begitu saja. Keno terdiam lama. Ia tidak langsung menerima. Bukan karena sombong, tetapi karena ia tidak pernah membayangkan berada di posisi itu. Setelah beberapa saat, ia menerimanya dengan kepala tertunduk, dengan rasa haru yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun yang paling berarti bagi Keno bukanlah uang itu, melainkan cara Kirana memandangnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak dipandang sebagai OB yang tak terlihat, melainkan sebagai manusia yang didengar dan dihargai. Putri Caca perlahan pulih. Senyumnya kembali, meski masih lemah. Tangannya menggenggam tangan ibunya dengan erat, seolah takut dilepaskan lagi. Kirana kini lebih sering berada di sisinya, tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi menunda. Di lorong rumah sakit itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka bertiga, segalanya telah berubah. Kadang, penyelamat tidak datang dengan jas putih atau gelar panjang. Kadang, ia datang dari orang yang selama ini berdiri di sudut, diam, dan nyaris tak pernah dianggap. Dan ketika keberanian akhirnya bertemu dengan kesempatan, satu nyawa terselamatkan,
dan banyak hati belajar tentang arti menghargai sesama manusia. Hari itu rumah sakit terasa berbeda bagi Kirana. Lorong yang sama, ruangan yang sama, bahkan aroma antiseptik yang selama bertahun-tahun ia hirup tanpa makna, kini terasa lebih manusiawi. Putri Caca telah melewati masa kritisnya. Meski masih membutuhkan perawatan lanjutan, napasnya stabil, matanya mulai jernih, dan senyumnya, meski lemah, cukup untuk membuat Kirana merasa hidupnya kembali utuh. Di sela-sela kesibukan pagi, Kirana memanggil Keno ke ruangannya. Permintaan itu sederhana, tanpa nada resmi. Namun bagi Keno, langkah menuju ruangan itu terasa berat. Ia tidak tahu apa yang diinginkan Kirana. Selama ini, ia terbiasa dipanggil hanya untuk urusan pekerjaan teknis, bukan untuk percakapan pribadi. Ketika ia masuk, Kirana berdiri dari balik meja. Tidak ada jarak dingin seperti dulu. Tidak ada tatapan dari atas ke bawah. Yang ada hanya seorang perempuan dengan wajah lelah, namun mata yang jujur. Kirana mempersilakan Keno duduk. Lalu untuk beberapa saat, ruangan itu dipenuhi keheningan. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat makna. Kirana seperti sedang menyusun kata-kata yang tepat, bukan sebagai dokter, bukan sebagai atasan, tetapi sebagai seorang ibu. Ia akhirnya berbicara. Ia mengatakan terima kasih, bukan sekali, tetapi dengan kalimat yang jelas dan utuh. Ia menyebut nama Putri Caca dengan suara yang bergetar, mengakui bahwa keberanian Keno untuk bersuara di saat semua orang ragu telah menjadi titik balik yang menentukan. Ia tidak mencoba mengagungkan dirinya, tidak pula menutup-nutupi kenyataan bahwa tanpa Keno, ia mungkin harus menerima kehilangan terbesar dalam hidupnya. Kirana lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari laci mejanya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya terdapat uang 100 juta rupiah. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa itu adalah bentuk balas budi. Bukan untuk membeli jasa, bukan untuk mengukur nilai nyawa dengan angka, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral dan rasa terima kasih yang sungguh-sungguh. Kirana tahu bahwa selama ini Keno hidup dalam keterbatasan, dan ia tidak ingin kebaikan sebesar itu berlalu tanpa makna nyata. Keno terdiam lama. Tangannya gemetar ketika menyentuh amplop itu. Wajahnya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan menerima penghargaan sebesar itu, apalagi dari seseorang yang dulu nyaris tak pernah memandangnya. Dalam hatinya, ada rasa haru, ada rasa tidak percaya, dan ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Namun Keno berkata jujur. Ia mengatakan bahwa ia tidak menolong Putri Caca demi imbalan. Ia hanya tidak ingin kembali hidup dengan penyesalan seperti di masa lalunya. Ia mengatakan bahwa melihat Putri Caca bernapas kembali sudah cukup baginya. Kirana mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia lalu berkata bahwa justru karena itulah Keno pantas menerima balas budi tersebut. Dunia, menurutnya, terlalu sering mengambil kebaikan orang-orang seperti Keno tanpa pernah memberi kembali. Ia tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang seperti itu. Akhirnya, Keno menerima amplop itu. Bukan dengan rasa menang, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Uang itu baginya bukan sekadar nominal, melainkan pengakuan bahwa suaranya pernah berarti, bahwa keberadaannya pernah menyelamatkan satu kehidupan. Sebelum Keno keluar dari ruangan itu, Kirana berdiri dan menundukkan kepala sedikit. Sebuah gestur kecil, tetapi penuh makna. Sejak hari itu, Kirana tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Ia tetap menjadi dokter yang profesional, tetap tegas, tetap berdedikasi. Namun kini, ia lebih peka, lebih mendengar, dan lebih menghargai mereka yang selama ini berada di balik layar. Dan Keno, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, melangkah pergi dari ruang itu dengan punggung tegak, bukan karena uang 100 juta, melainkan karena ia akhirnya didengar, dihargai, dan diakui sebagai manusia. Di rumah sakit itu, banyak nyawa diselamatkan setiap hari. Namun hanya sedikit yang benar-benar mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Putri Caca adalah salah satunya. Dan Keno, orang yang tak pernah dianggap, menjadi alasan di balik keajaiban yang sederhana, tetapi sangat berarti.